Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ryan Ahmaduddin dari kelas Sastra Inggris D dengan nomor NIM 22020154122. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester Pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara Indonesia dan terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghargai agama-agama yang dianut di Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti setiap manusia di Indonesia berhak memiliki hak yang sama dan dihargai sebagai sesama manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti bahwa bangsa Indonesia bersatu dan tidak terpecah belah dalam keanekaragaman budaya dan suku. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa kekuatan di Indonesia berada pada rakyat dan dijalankan dengan cara permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa di Indonesia harus terdapat keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti dalam membentukkan undang-undang, kebijakan publik, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam pembentukan undang-undang, Pancasila menjadi dasar hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang yang adil dan berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dapat diimplementasikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. 2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda tidak berhasil. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: yang pertama, kekuatan militer dan senjata yang dimiliki oleh Belanda yang lebih unggul dibanding dengan bangsa Indonesia. Hal ini membuat perjuangan bangsa Indonesia menjadi sulit untuk memenangkan pertempuran. 2. Adanya perpecahan dan perselisihan di antara bangsa Indonesia sendiri. Perpecahan ini menyebabkan bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusir penjajah. Ketiga, adanya upaya pembelahan bangsa Indonesia oleh pihak penjajah. Pihak penjajah Belanda memanfaatkan perbedaan agama, suku, dan budaya di Indonesia untuk membelah bangsa Indonesia dan membuatnya tidak bersatu dalam perjuangan melawan penjajah. Alasan keempat, kelemahan dari kepemimpinan bangsa Indonesia pada saat itu. Kepemimpinan yang lemah kurang koordinasi membuat perjuangan bangsa Indonesia tidak efektif dan sulit untuk memenangkan pertempuran. Nomor 3, permasalahan yang menjadi pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis terkait dengan isi dari Piagam Jakarta yang mengatur tentang bentuk negara yang akan dibentuk setelah Indonesia merdeka. Golongan nasionalis ingin membentuk negara yang bersifat sekuler, sedangkan golongan agamis ingin membentuk negara yang berdasarkan pada agama. Solusi dari masalah ini adalah dengan mengakomodasi kepentingan dari kedua golongan tersebut melalui penambahan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama Pancasila. Nomor 4. Proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat dapat terjadi melalui proses sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Dalam proses sosialisasi, individu akan mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan moral yang harus dipegang oleh setiap anggota masyarakat. Nomor 5. Menurut saya, sebagai warga negara Indonesia dan mengikuti ideologi Pancasila, saya akan tetap meletakkan Pancasila sebagai ideologi utama. Karena Pancasila memang diciptakan untuk mengatur dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.
Dan hal tersebut juga sejalan dengan nilai dan norma yang sudah terbentuk dari sebelum kemerdekaan. Untuk mengatasi ideologi-ideologi lain yang berkembang menurut saya, pemerintah harus tegas untuk menolak dan harus ada tindak pidana. Pemerintah juga harus menguatkan nilai-nilai yang terdapat Pancasila. Sebagai contoh, upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.